Baik, sekarang kita sudah tersambung dengan materi. Kita akan mulai workshop mentor UMKM naik kelas untuk hari yang kedua. Di hari yang kedua ini materi yang akan kita bahas adalah tentang standar mentoring berdasarkan AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. Dan juga kita akan membahas tentang kode etik. Kode etik Pak Ahmad, raise hand. Ada apa Pak? Silakan di chat aja supaya nanti kebaca apa pesannya. Ya. Nah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Sesi 2, bagian A, standar mentoring AMEN. AMEN adalah ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network. AMEN ini latar belakangnya ini adalah program yang dikembangkan oleh ASEAN Sekretariat bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan pihak-pihak lainnya, termasuk didonori oleh pihak Jepang, ini untuk mengembangkan entrepreneurship dan mentoring di tingkat ASEAN. Nah, kemudian program ini awalnya dikembangkan di 3 negara, yaitu Filipina sebagai penggagas program, kemudian Malaysia, dan Indonesia. Jadi program ini awalnya bergerak di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Kemudian secara perlahan ini dikembangkan ke 10 negara ASEAN lainnya secara bertahap. Kamboja, Myanmar, dan seterusnya. Akan ke sana termasuk Thailand. Kita lanjut ke slide berikutnya. Model yang dikembangkan di AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneur Network, yang menjadi acuan program kita ini. Jadi mentor UMKM naik kelas ini mengacu pada AMEN. Nah, AMEN ini mengembangkan pola yang namanya PPP, Public Private Partnership. Jadi ini kolaborasi. Di tiap-tiap negara kolaborasinya berbeda-beda. Ini ada contohnya, ada 3 ya. Ada dari Filipina, kemudian dari Malaysia, dan juga dari Indonesia. Untuk Indonesia, kolaborasi AMEN ini antara ABAK Indonesia, Kadin ya, ABAK Indonesia ini di bawah Kadin, kemudian dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kebetulan kita mengakses program AMEN ini lewat jalur Kementerian Koperasi dan UMKM, ya, UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kita masuk ke program AMEN ini lewat Kementerian Koperasi dan UKM. Di sana nanti kita bekerja sama dengan ABAK Indonesia mengembangkan AMEN Indonesia. Nanti dengan negara-negara ASEAN lainnya kita akan mengembangkan AMEN di level ASEAN. Nah, begitu kira-kira model yang sedang kita kembangkan. Nah, untuk AMEN, ini program baru dimulai tahun 2019, di mana di tahun 2019 baru ada program satu saja yang jalan, yang memang sesuai standarnya, sesuai dengan kerangka waktunya, yakni yang sudah dikerjakan di tahun 2019 adalah pembuatan modul. Modul, ini ada 10 modul, lah nanti yang akan kita bahas hari ini yang 10 modul ini. Kedepannya rencananya AMEN ini akan juga mengembangkan yang namanya Mentors Academy. Jadi ada akademi untuk mentors di level Indonesia, ada akademi mentors di level ASEAN. Dan nanti ada sertifikasi juga ke depannya. Ini rencananya begitu. Nah, moga-moga
situasi segera membaik, pandemi COVID segera berlalu, supaya rencana-rencana yang sudah dibuat ini bisa tetap kita eksekusi. Tidak harus di stop sementara atau bahkan dihentikan atau ditutup. Moga-moga itu tidak terjadi. Kemudian slide berikutnya, nah ini tahapan dari program AMEN. Ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3. Yang baru selesai baru fase 1 ya. Nah, kita berharap kalau bisa tahun ini fase 2 akan berjalan, nanti tahun berikutnya fase 3. Ini tahapan program dari AMEN. Kalau nanti terimplementasikan, ya kita berharap Bapak Ibu, kawan-kawan semua juga bisa terlibat. Nah, apa tujuan AMEN yang tahap 1? Tadi sudah saya jelaskan, tahap 1 ini prioritas utamanya adalah menyusun modul, kemudian menguji coba modul tersebut di 3 negara. Yang alhamdulillah sudah terlaksana. Modul secara outline sudah tersusun, kemudian uji coba juga sudah dilakukan. Di mana? Di Manila, di Kuala Lumpur, dan di Jakarta. Tahun kemarin. Nah, untuk yang di Jakarta, ini gambarnya sudah saya share, sudah dilaksanakan AMEN Pilot Run in Indonesia. Ini bulan September awal, tanggalnya saya lupa ini. Kita sudah melaksanakan piloting ini dengan diikuti 30 UMKM dan 10 mentor. Jadi 30 UMKM itu peserta pilot run di Indonesia, lalu ada 10 mentor yang terlibat di sana. Kemudian langsung dipandu oleh pihak AMEN Manila, Filipina, dan juga dari ASEAN Sekretariat terlibat dalam program implementasi ini. Ini tahun lalu bulan September di Smesco Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini kita laksanakan di sana, alhamdulillah lancar, sukses. Nanti kita berharap program ini akan berlanjut sehingga nanti kawan-kawan yang gabung di sini bisa ikut juga mengembangkan dari AMEN ini. Nah, sekarang kita masuk ke 10 modul AMEN. Jadi AMEN ini mencoba mengembangkan modul secara komprehensif, dimulai dengan entrepreneurship, ya, sampai good governance yang terakhir. Ini sangat lengkap. Beberapa modul itu sifatnya submodul mendukung modul yang ada. Jadi kalau kita hitung di sini lebih dari 10, Bang. Tapi totalnya nanti dikelompokkan menjadi 10 saja, 10 modul. Nah, modul ini bukan sebuah urutan, mulai dari awal sampai akhir, tidak harus selalu begitu. Namanya modul biasanya yang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau tahapan kondisi dari UMKM-nya. Tetapi untuk kalau mau belajar secara lengkap, terutama bagi kawan-kawan mentor, ya tentu nanti kita akan desain, belajar secara utuh, mulai modul 1 dan 2, 3, dan seterusnya. Nah, kapan ini akan ditrainingkan khusus untuk kawan-kawan mentor ini? Kita masih atur waktu, harapannya sih paling cepat ya bulan Juli ya. Bulan Juli nanti kita akan beri kesempatan kawan-kawan mentor batch 1 dan batch 2 mengikuti training 10 modul ini. Tempatnya di mana belum tahu, kalau masih pandemi COVID ya mesti online nanti. Nggak bisa offline. Biaya bagaimana? Insya Allah kalau online begini, insya Allah nggak ada biaya. Karena biaya tanggung masing-masing. Paket data, kawan-kawan membiayai sendiri, trainer, materi, narasumber kami yang menyiapkan. Nah, kita sama-sama menanggung biayanya. Nanti bulan Juli kita mau adakan. Insya Allah tidak ada, kalau tidak ada perubahan apa-apa, bulan Juli kita akan lakukan training
10 modul mentor berbasis Amen. Oke, kita lanjut. Nah, ini deskripsi dari modul yang pertama tentang entrepreneurial mindset and value formation. Mohon maaf, ini masih dalam bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya, kawan-kawan kan saya berharap siap semuanya, siap go ASEAN, mentor go ASEAN, mentor go global, minimal ASEAN lah. Sehingga Anda mulai terbiasa atau belajar membiasakan diri membaca dokumen-dokumen yang ada bahasa Inggrisnya. Deskripsi detailnya nggak usah saya terangkan, karena nanti ini akan kita trainingkan. Tapi paling tidak Anda bisa membaca outline dari modul 1 tentang entrepreneurial mindsetting and value formation. Lanjut ke modul 2. Modul 2 tentang marketing mindset. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, materi bisa diunduh ya. Tadi saya sudah share link materinya di Google Drive di chat room dari Zoom ini. Anda silahkan diklik, kalau nggak bisa diklik, di copy, lalu kemudian paste ke WA Anda, nanti di WA kalau diklik biasanya bisa langsung mengarah pada drive yang kita siapkan. Ini modul yang kedua, tentang marketing mindset. Seperti yang semula juga, saya nggak akan jelaskan secara detail, karena memang nanti akan ada training bagi kawan-kawan, mentor UMKM naik kelas ini, terkait dengan modul-modul ini. Lanjut modul 3, bisnis model kanvas. Nah, modul yang ini tampaknya sebagian dari kawan-kawan kita sudah terbiasa, karena saya dan kawan-kawan yang bergerak di BDS, di PLUT, dan lain-lain sejak 2012 sudah mensosialisasikan, sudah mentraining bisnis model kanvas ini. Jadi kalau kemudian sekarang ini menjadi salah satu modul standar ASEAN, saya rasa kita nggak ada kendala karena sudah 8 tahun kita mempelajarinya. Tapi bagi kawan-kawan yang belum mempelajarinya nggak ada masalah juga. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, bagi yang sudah belajar nanti bisa sharing pengalaman, bisa membantu kawan-kawan lain yang sedang belajar. Ini modul yang ketiga. Lalu modul yang keempat apa? Operation Management, manajemen operasi. Nah, ini mulai bikin kepala pusing. Terkait dengan produksi. Masalah HPP, layout, bahan baku, bahan pembantu, macam-macam. Semua dibahas di sini. Lanjut ke materi berikutnya, digitalisasi. Nah, pandemi COVID ini mendorong orang untuk semakin cepat bertransformasi menggunakan digitalisasi. Minimal sekarang kita terbiasa menggunakan Zoom meeting, minimal. Selebihnya kita mesti harus banyak belajar, terus berlatih, terus mengembangkan diri agar proses digitalisasi ini juga semakin bagus, semakin lancar. Modul 5, digitalisasi. Modul 6, supply chain and value chain. Nah, kita baru menyadari selama ini kita terlalu tergantung pada produk impor, terutama dari Cina, Taiwan, Hong Kong, dan seterusnya, termasuk Korea. Dan supply chain itu dengan pola yang ketergantungan tinggi di luar negeri, menyebabkan masalah yang besar saat ini bagi banyak UKM kita, banyak industri kita. Karena apa? Saat Cina terkena lockdown, industrinya ikut terhenti, maka
supply chain dan value chain yang dibangun sekian lama ini menjadi rontok. Tentu hikmahnya ini bagi UMKM adalah peluang jadinya. Kalau selama ini susah bagi kita untuk mengembangkan value chain, maka ini menjadi peluang kita teman-teman UMKM bangun value chain yang baru. Ini seperti orang main kartu dikocok ulang. Dulu mungkin pemenangnya udah ketahuan, kalau enggak ini ya itu. Cuma itu aja, mungkin pemenang dari permainan ekonomi ini, ya kalau enggak itu ya ini. Nah sekarang dikocok ulang, Pak Taryono ketawa lebar ini. Dikocok ulang, harapannya banyak pemain baru, termasuk UMKM. Nah kalau kita nanti bisa belajar banyak, bisa berlatih banyak, dan mengambil peran yang lebih baik, ini peluang bagi UMKM. Kita berharap kawan-kawan semua bisa bersama-sama nanti kita mengambil peran-peran ini. Lanjut ke modul berikutnya, 7. Ini kita membahas tentang sebentar, ada gangguan sedikit ya, tentang enterprise accounting and financial management. Jadi pembukuan tentang keuangan ya, tentang manajemen keuangan dan akuntan bagi UMKM. Nah, ini juga materi yang lumayan dihindari oleh banyak UKM. Banyakan mereka nggak suka nih kalau diajari yang model-model begini. Tapi ketahuilah kawan-kawan, keuangan, pembukuan itu adalah jantung dari bisnis. Dengan melihat jantungnya, kita tahu jantung ini sehat apa sakit. Kalau denyutnya terlalu rapat berarti darah tinggi. Nah, kan kira gitu ya. Kalau denyutnya lemah berarti darah rendah. Itu gampang dibaca. Apalagi kalau kita mau mendalaminya dengan apa? Dengan tes lab. Nah, kita bawa ke lab darahnya, bawa ke lab baru ketahuan di kolesterolnya berapa banyak dan seterusnya. Dan itu semua dalam bisnis dibaca melalui dua ini, pembukuan dan manajemen keuangan. Oke, kita nanti akan belajar bareng-bareng dengan standar modul ASEAN. Selanjutnya, modul yang ke-8. Lebih detailnya kawan-kawan bisa baca ya di materi yang tadi sudah kita bagikan. Ke-8 ini membahas tentang human resource and organizational management. Manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Ini bagian penting juga bagi bisnis. Organisasi membuat kita semua efektif, terkoordinasi, terstruktur, rapi, sumber daya yang bagus, sumber daya manusia yang bagus membuat kita produktivitas jadi tinggi, kreativitas berkembang. Nah, ini dua hal ini juga akan kita pelajari bareng-bareng nanti. Modul yang ke-9 tentang marketing driven innovation. Di situ ada subbab tentang product development. Dia agak banyak ini materinya. Inovasi marketing. Ya. Yang marketing yang inovasinya didorong oleh marketing, inovasi yang didorong oleh marketing, kebutuhan pasar. Pasarnya butuh apa, kita respon. Itu yang akan kita pelajari di modul yang ke-9 ini. Di modul yang ke-9 ini yang bagian B-nya tentang market expansion and internationalization, pengembangan pasar. Kita bisa melakukan dua hal, pasar global atau menjaga pasar domestik, supaya kita menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi kita jaga pasar domestik kita, supaya produk-produk kita tidak kalah dengan produk asing atau impor, tapi di sisi lain kita juga ekspor. Karena tidak ada bangsa yang tidak bisa, bangsa yang maju tanpa ekspor. Kawan-kawan yang nggak bisa buka absen, tolong itu di-copy absennya, lalu ditaruh di WA, di-paste di WA, lalu di WA-nya diklik. Nanti baru bisa masuk ke link-nya. Ya. Kalau Anda langsung klik
Di chatroom memang chatroom ini tampaknya tidak menyediakan layanan link. Hyperlinknya nggak ada. Ya, jadi kawan-kawan yang sudah mendapatkan link absen, link materi, itu di copy lalu di paste ke WA. Nanti di WA-nya lalu diklik. Ya, moga-moga terbaca dengan jelas, bisa tereksekusi dengan baik. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Modul terakhir dari 10 modul ASEAN ini. Good governance. Ini good governance and ethics. Jadi bisnis ini kan nggak sekedar bisnis ya. Jadi bagaimana berbisnis dengan baik, berbisnis dengan etika, ini tampaknya menjadi kebutuhan di banyak negara ASEAN. Pak Susilo, tolong ditulis saja, Pak Susilo Indrianto yang raise hand, ditulis saja apa yang mau disampaikan, karena saya masih paparan ini, nggak bisa merespon Anda ya. Ditulis atau di chat, tulis di chat, Anda mau sampaikan apa, silakan. Kalau enggak, raise hand-nya diturunkan aja. Nah, jadi di modul yang ke-10 ini tentang good governance dan ethics. Ini penting, kita berharap ke depan bisnis ini didasarkan ada dalam sebuah proses bisnis yang transparan, saling menguntungkan, saling mensejahterakan dengan etika bisnis yang baik. Jadi tidak saling membunuh, tidak menang-menangan, dan seterusnya. Kira-kira ke sana arahnya nanti. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada training framework. Ini nanti yang akan kita terapkan dengan modifikasi tentunya, menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Training bagi pertama tentu mentor, kawan-kawan mentor kita training dulu. Bentar, ini kok suaranya nggak ada. Suara saya terdengar ya? Kalau suara Anda memang kita mute supaya Anda konsentrasi mendengarkan. Nanti kalau sesi tanya jawab, suara Anda baru kita buka. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Terima kasih Pak Slamet konfirmasinya dengan kawan yang lain. Kalau suara yang lain nggak ada, ya karena memang sedang di-mute oleh admin, oleh host, supaya tidak berisik ruangan kita. Kita sekarang masih sesi paparan, jadi Bapak Ibu dengerin aja. Duduk manis, kalau nggak puasa boleh minum kopi, kalau puasa ya lihat gambar kopi. Baik, kita lanjut. Jadi ini sudah ada training framework-nya yang akan kita terapkan nanti kepada UMKM mestinya, tapi secara bertahap kita akan training dulu kawan-kawan mentor. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, moga-moga nanti bulan Juli bisa kita lakukan. Kalau ada donornya dan donornya duitnya sudah bisa cair, bulan Juli kalau bisa sudah nggak ada pandemi COVID, training ini bisa kita lakukan secara offline. Tapi kalau mungkin donornya belum ada atau COVID masih berlangsung, maka insya Allah kita tetap upayakan akan ada training tapi online. Oke, kira-kira itu pilihannya. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada elemen-elemen dari framework training tadi yang sudah kita tunjukkan di awal. Jadi ini lebih detailnya. Elemennya apa saja, ini sudah dibuatkan oleh teman-teman dari Amen Project di fase yang pertama. Nanti kita tinggal menggunakannya, tapi tetap dengan catatan ya disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Karena kita menyadari keragaman dari negara-negara ASEAN ini nggak sama. Walaupun kita satu rumpun, walaupun kita berada satu wilayah, tapi ternyata kultur, ya budaya, ekonomi, politik, sosial itu beda-beda. Jadi kita akan terapkan di Indonesia dengan modifikasi.
Uni Bonita, ya absensi hanya lewat link dari ya, di Google Form itu aja. Moga-moga Uni sudah bisa isi daftar hadir. Isi daftar hadirnya sekali aja ya, nggak usah berkali-kali. Sekali, supaya tertib aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata untuk yang sesi 2A tentang standar mentoring berdasarkan AMEN mengacu pada 10 modul sudah selesai. Ini kita akan langsung masuk ke materi 2 atau diskusi. Mungkin bagusnya diskusi dulu aja ya, supaya kawan-kawan bisa mendalami dulu tentang AMEN tadi. Baik, kita mulai diskusi. Saya beri kesempatan kawan-kawan raise hand. Raise hand itu menekan tombol raise hand, nanti yang raise hand suaranya akan di-unmute. Kalau yang di-unmute kemudian nanti bisa langsung ngomong. Nah, silakan kawan-kawan, siapa yang mau mulai duluan? Merespon, bertanya, atau apa, silakan. Oh, sudah ada satu. Bentar. Mas Yudi Eko Santosa. Bentar, saya unmute. Silakan Mas Yudi Eko Santosa. Perkenalkan diri dari mana dan apa yang mau disampaikan. Silakan. Makasih Cak Samsul. Ya. Saya Yudi Eko Santosa dari Ciamis. Oh ya, kalau dari Jogja Eko Santoso. Ya, kalau kebetulan Santosa itu Jawa Barat, Kak. Iya, karena Ciamis jadi Santosa. Nah, bagus ini. Betul. Indonesia kaya ini dengan bahasa. Mana Gini, Kang Cak Samsul dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Untuk modul, kalau bisa Cak Samsul itu kan ya mohon maaf ya, kan mungkin tidak semuanya mengerti dengan bahasa Inggris. Alangkah lebih baiknya nanti ada 2 versi Cak Samsul. Untuk versi Indonesianya juga ada, versi Inggrisnya barangkali yang ingin menjadi leso rasa bule, itu kan bisa langsung paham, itu satu Cak Samsul. Ya. Yang keduanya, untuk masalah training mentor nanti yang rencana di bulan Juli ya kalau nggak salah. Nah itu mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini sudah beres. Alangkah lebih baiknya training itu diadakan secara offline, Cak Samsul. Ya. Karena kalau trainingnya online seperti ini mungkin tidak optimal ya, Cak Samsul. Ya, betul. Itu paling masukan dari saya seperti itu, Cak Samsul. Terima kasih, Cak Samsul. Kang Yudi, makasih masukannya. Jadi 2 hal yang disampaikan tentang modul. Modul ini sekarang dalam proses development untuk yang versi bahasa Indonesianya karena ternyata memang kita tidak bisa langsung menerapkan versi bahasa Inggrisnya. Pertama ya ternyata berbeda antara yang ada di sana dengan yang di kita. Jadi ini kita bikin modul untuk ke UMKM-nya ini lagi bikin lagi nih. Jadi nggak bisa langsung menggunakan yang dari dibikin oleh teman-teman Filipina. Jadi yang kita gunakan kisi-kisinya, standar-standarnya aja. Tapi substansi, materi kita akan kembangkan lagi agar cocok dengan Indonesia. Dan ini kesempatan juga bagi kawan-kawan ya yang gabung di sini kalau memang punya pengalaman di salah satu atau salah 2 modul-modul tadi, Anda boleh beri masukan. Misal Anda punya pengalaman di bisnis model kanvas, Anda boleh beri masukan. Nah, nanti materinya gini ya, silakan. Dan modul-modul itu nanti kita bikin dalam bahasa Indonesia, Kang Yudi. Ya. Jadi insya Allah sesuai dengan harapan Kang Yudi, kita bikin dalam bahasa Indonesia supaya bisa diterapkan dengan gampang. Nanti bisa ditranslate ke bahasa Sunda oleh teman-teman Jawa Barat. Silakan. Nah,
apa? Memang kita nyadari kita nggak bisa langsung lompat ke bahasa Inggris ya, bertahap lah. Kita akan siapkan ke sana nanti ya. Nah kemudian harapan untuk bisa training offline sama. Saya juga berharap demikian. Memang agak beda ya. Training online dengan offline ini pasti berbeda. Kalau offline ini interaksinya bisa optimal, waktu belajarnya bisa lebih banyak, konsentrasinya bisa lebih bagus ya. Kalau online gini kadang-kadang banyak kendala, banyak gangguan, internet masalah macam-macam. Kita lihat, Kang, moga-moga nanti Juli udah membaik. Makasih Kang Yudi. Oke, kita mute Kang Yudi. Kita lanjut ke yang kedua. Ada lagi? Silakan. Yang raise hand, angkat tangan. Nah, Mas Sugeng Basuki, saya unmute. Silakan, Mas Sugeng Basuki. Perkenalkan dirinya. Halo Mas Sugeng Basuki, suaranya belum ada. Mas Sugeng Basuki. Nah, keluar baiknya tadi. Coba diulang lagi Mas Sugeng Basuki. Pakai handsfree atau gimana? Kok belum keluar suaranya? Ini kok putus. Mikrofon Anda mati ini. Bentar. Silakan Mas. Tampaknya ada kendala teknis di Mas Sugeng Basuki. Silakan kawan-kawan yang lain, barangkali ada yang juga ingin menyampaikan pendapatnya sebelum kita lanjut ke materi yang kedua tentang kode etik. Mas Sugeng, saya nggak bisa meng-unmute Anda ini. Saya nggak tahu masalahnya di tempat Anda ini, kelihatannya mikrofonnya bermasalah. Silakan kawan-kawan yang lain, kalau ada yang raise hand lagi. Kalau enggak, saya akan buka chatnya. Ada berapa chat ini, lumayan banyak kelihatannya. Ya, halo, Kak. Nah, itu sudah suaranya. Silakan Mas. Iya, tadi ada sedikit gangguan tadi, Cak. Oke, ya udah. Oke, silakan. Makasih, Cak. Saya Sugeng Basuki, Cak, dari Palangkaraya ya, Kalimantan Tengah. Jauh sekali. Oke, nggak apa-apa, ini sambil belajar nih, Cak. Sudah PSBB ya sana ya? Ya, ini hari ke-3 ini, Cak, PSBB. Aduh. Tapi ya di Palangka nggak ada orang juga, jadi sama aja. PSBB apa enggak? Ada perbedaan. Karena di sini orangnya sepi juga, sedikit orang. Ya. Tinggal di kotanya atau di kabupatennya, Bang? Iya, di kotanya, Cak. Oke, ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Cak. Ya, ini mengenai materi ini tadi, Cak, yang mentoring berbasis Amen ya berarti ya? Ya. Amen, jadi kan ini kan kita berarti mencoba menjadi mentor, tapi kiblatnya nanti berdasarkan standar Amen gitu ya? Ya, betul. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu kan biasanya ada yang namanya SKKNI itu ya, SKKNI dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau mentor sendiri ada nggak itu ya, SKKNI atau semacam uji kompetensi yang memang untuk khusus mentor gitu. Jadi selain kita kiblatnya ke Amen, kira-kira adalah yang kiblatnya uji kompetensi yang arahnya ke SKKNI yang punya Kemenaker itu. Jadi biar kira-kira sudah ada belum yang memang di Indonesia sendiri yang standar untuk kompetensi seorang mentor. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua,
Ini mengenai Cak yang sedikit melenceng dari ini, nggak apa-apa ya Cak ya? Ya, silakan. Jadi kebetulan saya kan mendampingi bidang-bidang ini di bidang kehutanan Cak. Oh. Jadi sebenarnya kehutanan itu masuk ke dalam UMKM nggak ya Cak ya? Jadi di sektor kehutanan itu kan kita ada sendiri yang terutama yang menangani usaha-usaha kehutanan gitu. Jadi yang selama ini kan yang kita di bawah kehutanan gitu loh, bukan di bawah UMKM. Nah, itu sebenarnya masuk dalam UMKM atau enggak ya, Cak ya? Itu mungkin dua pertanyaan itu dulu, Cak. Terima kasih sebelumnya. Oke. Makasih, Mas. Oke. Yang pertama dulu yang saya jawab. Oke. SKKN ini khusus mentor, saya belum menemukan. Oh, oke. Tapi kalau unit kompetensi, jadi kompetensi itu unit ya, satu unit gitu ya, yang membahas tentang mentor itu ada. Oh, tapi dalam sebagai satu kesatuan profesi menjadi satu SKKNI, saya belum menemukan. Mungkin ada, tapi saya belum pernah menemukan. Kalau nanti saya nemukan, saya akan informasikan. Saya udah nyari juga soalnya. Tapi kalau unitnya ada. Jadi misal di SKKN ini pendamping UMKM. Kebetulan saya terlibat ikut menjadi salah satu penyusunnya sejak tahun 2016 itu. Di situ memang ada unit kompetensi yang secara spesifik nyebut tentang mentor gitu. Tetapi ya satu unit kompetensi gitu aja. Jadi enggak satu kesatuan SKKNI. Jadi belum menjadi skema khusus. Nah, kemudian yang ada kalau misal SKKNI yang lain yang barangkali nanti mau dilihat, coba ada SKKNI pemberdaya. Ini zaman teman-teman waktu program apa itu dulu, zaman Pak SBY itu, yang World Bank itu, nah itu teman-teman pemberdaya, mereka punya SKKNI sendiri, pendamping istilahnya, tapi pakai istilah pemberdaya. Itu nanti coba dicek lagi ke sana. Kalau nemu, tolong saya dikabari. Saya juga mencari juga soalnya. Karena kalau udah ada, ya tentu ini akan kita gunakan. Tapi begini ya, dalam konteks AMEN, kita ini sedang mengembangkan standar untuk level ASEAN. Nah, ini yang agak berbeda. Jadi SKKNI itu standar nasional. Nggak apa-apa, tetap kalau ada kita pakai. Kalau belum ada, ya namanya belum ada, kita bisa pakai apapun ya yang ada. Nah, kalau yang AMEN ini standar ASEAN, artinya apa? Levelnya memang berbeda. Kalau SKK ini secara nasional, kalau AMEN tingkatnya ASEAN. Jadi ini dua hal yang kalau ada overlappingnya juga, kalau di tingkat nasional ya overlapping nanti jadinya. Tapi dengan AMEN ini sebenarnya kita mendidik, mau saya dan kawan-kawan, teman-teman ini nggak cuma jago kandang gitu loh, nggak cuma jadi tuan rumah di Indonesia, tapi bisa ke Filipina, ke Malaysia, ke Singapura, ke Myanmar, kemana, begitu. Dengan standar yang memang sudah kita pakai, kita gunakan. Itu mimpi kita. Karena kalau hanya jago di Palangkaraya, ya sudah dari dulu kita jagoan. Tapi tahukah kita, Manado dan sekitarnya itu diserbu oleh teman-teman Manila itu. Kan gitu. Ya, kalau kita nggak berpikir terbuka mulai dari sekarang, ya selamanya akan dijajah juga ini urusan pendampingan. Urusan yang lain kita udah nggak merdeka, masa urusan pendampingan ikut-ikutan nggak merdeka lagi kita. Nah, kira gitu. Jadi konsep berpikirnya begitu. Kalau ada SKKNI kita akan gunakan, tapi di level nasional. Dengan AMEN ini standar untuk level ASEAN. Jadi bisa digunakan kedua-duanya kawan-kawan, nggak ada masalah. Nah, lalu yang pertanyaan yang kedua tentang kehutanan. Ini yang Anda maksud kehutanan ini UKM di kehutanan ini UKM yang apa ini Bang? Kalau bisa lebih dijelaskan. Misal kelompok tani hutan, Cak. Jadi kelompok tani hutan itu kan ada usahanya, Cak. Ya, KTH. Terus apalagi? Kalau yang sekarang hutan sosial itu? Iya, perhutanan sosial juga. PS, perhutanan sosial dan seterusnya. Nah, jadi gini, saya perlu menjelaskan lagi kawan-kawan ya. Barangkali mungkin sebagian masih belum memahami.
bahwa di pusat itu ada Kementerian Koperasi dan UKM. Yang diurus jelas, 2, koperasi dan UKM. Yeah. Jadi kalau ada koperasi, ada UKM, ya nanti diurus oleh kementerian itu. Tetapi yang perlu dipahami bahwa ini bukan kementerian teknis. Sehingga Kementerian Koperasi itu nggak punya perwakilan di provinsi, di kabupaten kota, nggak punya kaki. Karena bukan kementerian teknis. Dia berada di kebijakan. Intinya bagaimana kebijakan yang terkait dengan koperasi dan UKM itu berpihak pada masyarakat kecil. Nah, kira-kira tugas kementerian itu di situ. Contoh misal pandemi ini. Pandemi ini kan menghantam UKM, banyak yang terkena. Nah, bagaimana pemerintah kemudian membuat kebijakan, stimulus dan terusnya yang memprioritaskan UKM. Nah, itu tugas Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau kemudian terkait dengan teknis UKM ini dan juga termasuk koperasi, ada di 18 kementerian dan lembaga, termasuk KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ya KLH, KLHK ya, KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu termasuk. Artinya apa? Mereka ada kewenangan, ada tugas teknisnya di situ. Jadi tani hutan, kemudian perhutanan sosial, itu teknisnya ada di KLHK. Bukan di Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi ini perlu dipahami. Ya. Kalau teknis di daerah, nah seperti di daerah kebetulan untuk Kalimantan Tengah itu ada Dinas Koperasi dan UKM, ya ada ya Bang ya. Ada. Nah itu sudah mulai bicara teknis, maka Anda perlu bertemu dengan mereka. Dalam konteks apa? Kalau misal kelompok tani kaitannya dengan kelembagaan koperasi, ya pasti di Dinas Koperasi itu. Kalau terkait dengan apa lagi? Nah itu memang harus duduk bareng. Jadi di dinas teknis ini butuh duduk bareng supaya bagi peran. Misal di Palangkaraya pasti ada dinas perdagangannya. Kalau terkait dengan konteks perdagangan, ya dinas perdagangan. Nah, kan kira gitu. Nah, itu kan jadi pembagian peran itu yang perlu dipahami sehingga kita bisa pas mau berurusan dengan yang mana. Oke, cukup ya? Oke, jelas-jelas. Makasih. Baik, saya beri kesempatan satu lagi nih untuk yang raise hand. Sebentar. Mbak Ida Ayu. Silakan Mbak Dayu, sudah saya buka mikrofonnya. Silakan Mbak Dayu. Oh ya Pak, mau jawab yang itu. Saya sudah WA sih yang jawab yang masalah tanya tadi. Bapak itu Pak, siapa itu? Oh, yang barusan tadi? Ya, oke. Wah, ya. Terima kasih sudah dibantu jawab ini. Wah, ini mentor ini. Bukan. Atau dijelasin di sini aja supaya yang lain juga tahu. Iya, kebetulan itu kan tadi saya sudah forward itu ada kita kebetulan sama kayak Cak Samsul juga. Saya kebetulan untuk kompetensi profesi kita nyusun dari 2012 ya kalau nggak salah 2011 itu ikut. Kalau untuk mentor sih nggak ada ya, yang adanya untuk fasilitator sama asesor setahu saya itu ada memang dari Kementerian Ketenagakerjaan itu untuk jasa ekspor, koperasi dan kewirausahaan. Mungkin masuknya untuk UKM kewirausahaan ya mungkin ya. Ya. Mungkin itu nanti bisa di-share kok ke teman-teman Pak. Soalnya kita juga saat ini lagi tutorial juga sama UKM tapi khusus di ekspor kita gitu. Ya. Kalau ekspor kan sudah ada SKKN-nya. UKM ekspor sudah ada. Iya, itu kayaknya jadi satu deh koperasi kewirausahaan juga memang dipisah-pisah tapi saya waktu itu ingat sama teman-teman soalnya ada yang diundang dari koperasi, kewirausahaan, retail sama ekspor gitu. Jadi waktu nyusun setiap itu terakhir kemarin 2019 sih ada pembaharuan kita ikut juga di Kementerian Jakarta. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Samsul mau ngasih tahu itu.